Malam teman-teman, aku dapat istarohnya karena hari ini hari Jumat, hari yang baik. Istarohnya tentang panji-panji hitam dari timur. Dalam bendera warna hitam itu ada kalimat la ilaha illallah yang bermakna bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Tuhan itu tunggal atau esa, tidak beranak dan diperanakkan, dan Tuhan itu maha dari segalanya, maha kuasa, maha agung, maha suci, maha sempurna, maha berkuasa, maha dari raja di alam semesta ini, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Dan sore ini aku lihat bulan sabit dan bintang, yang artinya bahwa ini akan ada kebangkitan dari sisi rohani spiritual dari semua agama, tergantung dari keyakinannya. Karena apa? Karena simbol bulan sabit dan bintang tidak hanya orang Islam, tapi juga dari umat agama lain sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Dan karena aku belajarnya dari energi, dari kehidupan, aku mau ngasih paham tentang energi maskulin ataupun energi feminim. Aku walaupun perempuan, tapi aku lebih cenderung pakai energi maskulin ketika aku bikin video ini. Kenapa? Karena pakai energi maskulin aku bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena di dalam energi maskulin itu ada namanya kekuatan, ada namanya semangat, ada namanya kebangkitan, ada segala sesuatu yang berenergi laki-laki. Semua orang kalau sudah sampai tahapan spiritual rohani akan ngerti energi maskulin itu seperti apa. Melindungi. Jadi yang feminim itu lebih ke penyayang, sabar, ikhlas, mengasihi, welas asih dan sebagainya. Itu dari energi feminim. Dan energi maskulin itu lebih ke cenderung kepemimpinan. Kalau yang feminim itu lebih ke bumi, yang artinya apa? Ketika bumi ini energinya feminim, kesabaran, penyayang dan sebagainya, maka bumi ini akan damai, akan ada kelangsungan hidup untuk semua makhluknya. Sedangkan energi maskulin dari Tuhan ini sebagai pemimpin, sebagai pengayom. Bisa seorang laki-laki punya energi feminim, bisa juga seorang perempuan punya energi maskulin. Itu tergantung dari kita manusia ini. Kita bisa mengimbangkan antara maskulin dan feminim di dalam diri kita, atau malah kita itu terbawa arus. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang penyuka sejenis itu karena nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang artinya apa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Semua orang bisa melakukan apa saja. Karena apa? Karena nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, karena terbujuk setan dan iblis. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu di dalam diri kita itu ada energi apa aja, ada kekuatan apa aja. Kita bisa mengendalikannya. Seperti saya walaupun punya energi maskulin, tapi saya tetap terlahir sebagai perempuan. Jadi saya ini tetap melihat diri saya sebagai seorang perempuan. Karena apa? Karena itu bagian dari takdir. Dan ini untuk yang beragama Islam ataupun yang beragama lain, setiap nabi mengajarkan agamanya sendiri-sendiri sesuai zamannya. Jadi kalau sekarang yang beragama Islam, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau Kristen, ya jadilah orang yang membawa berkat untuk makhluk lainnya. Kalau yang beragama Buddha, jadilah orang yang bisa mendharmakan hidup untuk semua makhluk ciptaannya. Kalau yang beragama Hindu, ya jadilah manusia yang bisa menjaga alam semesta seisinya ini, untuk berkeyakinan
bahwa kita itu hidup diciptakan oleh Tuhan, matinya kita juga dimatikan oleh Tuhan. Semua ajaran seperti itu kembalinya ke apa? Kembali ke hakikat kehidupan. Kita mau hidup tenang, hidup damai, itu juga ada di dalam diri kita sendiri. Tapi kita juga perlu melihat keadaan di sekeliling kita. Bagaimana kita hanya mementingkan diri kita sendiri atau egois, hanya mengejar duniawi untuk kepentingan diri sendiri, pingin hidup enak, pingin hidup tenang, pingin hidup senang-senang, nyenengin keluarga, nyenengin golongan kita. Ketika kita melihat di depan mata kita itu tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan, rakyat hidup susah, bencana di mana-mana, sedangkan kita masih bergelut dengan egois, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, rebutan harta, keserakahan yang gak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Itu yang membawa kematian kepada diri kita sendiri ini. Belum mati, kita itu udah mati duluan. Karena apa? Karena kita gak bisa bersyukur sama Tuhan. Kita gak mengenal namanya puas. Mau seperti apapun Tuhan kasih, kita gak mengenal namanya puas, gak mengenal namanya bersyukur. Yang ada apa? Lagi dan lagi dan lagi. Yang akhirnya apa? Kita jatuh ke titik yang paling rendah. Itu kenapa banyak orang yang terjebak korupsi, terjebak selingkuh, terjebak dengan tipu daya iblis. Karena apa? Karena iblis selalu berbisik yang manis-manis. Aku kasih contoh untuk perempuan yang suka operasi plastik ataupun yang suntik ataupun pakai botok. Kenapa? Karena saya tak berbisik, oh kamu cantik, coba kamu nambah lagi biar tambah cantik, operasi lagi, kamu tambah cantik, operasi lagi. Sampailah mukanya gak berbentuk lagi. Kenapa? Karena kamu gak pernah merasa puas dengan apa yang kamu terima dari Tuhan. Kurang bersyukur. Sama dengan orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, kurang bersyukur. Ingin apa? Ingin langgeng. Ingin apa? Ingin numpuk harta. Sampai apa? Sampai lupa bagaimana dia bisa harus membedakan antara baik dan benar, benar dan salah. Ini yang merusak diri kita dari dalam. Itu apa? Sifat kita, kegelapan kita ini, sifat serakah, rakus, tamak. Ini yang tanpa kita sadari menjadikan kita itu jadi manusia yang hidup tapi mati. Yang mati apa? Yang mati itu jiwa kita, rohani kita. Kita hidup ini ya hidup aja, tapi nggak bernyawa, tapi nggak berjiwa. Karena apa? Karena nggak mengenal kasih Tuhan, nggak mengenal cahaya Tuhan, nggak mengenal hidayah Tuhan. Itu kenapa lambang dari panji-panji hitam itu warna hitam. Hitam itu adalah kegelapan diri kita, keburukan kita. Ada kalimat la ilaha illallah yang artinya kita bersaksi bahwa Tuhan itu ada melalui utusannya, sesuai dengan yang kalian anut. Nabi mana atau utusan mana yang kalian percayai. Itu yang hitam itu ada kegelapan diri kita, hawa nafsu kita, keserakahan kita yang kita bisa tunggangi, yang kita bisa kendalikan. Jadi apa? Kita jadi manusia yang jauh lebih baik lagi, yang bisa mengenal Tuhan, yang bisa selaras dengan energi alam. Bukan dengan peperangan, bukan yang seperti kalian sangka naik kuda, bawa panah, bawa pedang, perang di mana-mana untuk mengajarkan Islam. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin, itu dari hati, dari kolbu yang bersih.
mengajarkan tentang tauhid kepada Tuhan, kepada Allah, itu melalui perdamaian, melalui cinta kasih. Kalau pakai perang, pakai senjata, itu untuk memerangi yang zalim, yang serakah, yang tamak, yang tidak menegakkan kebenaran dan keadilan di jalan Tuhan, di jalan Allah. Manusia-manusia yang tamak, manusia yang serakah, yang korupsi, yang jadi menjual sesama manusia, yang suka berkata bohong, yang menjual ayat-ayat suci dalam Alkitab tapi untuk kepentingan politik dan golongan. Itu yang perlu kita perangi, karena itu yang menyesatkan umat manusia. Yang jadi manusia zaman sekarang itu berkelahi antar agama, antar suku, antar bangsa. Gak usah jauh-jauh, Indonesia sekarang itu kalian lihat bagaimana kehidupannya. Yang satu saking fanatiknya ke agama sampai menghalalkan darah orang lain. Yang satu nggak punya keyakinan sampai adat budayanya sendiri dilupakan. Kenapa saya kok ngerti? Karena saya orang Jawa. Saya mewarisi apa yang leluhur saya punya. Saya ingin mengembalikan agar apa? Agar tanah Jawa itu kembali ke Jawanya, yang punya unggah-ungguh, toto kromo, adat sopan santun, budi pekerti. Agama, keyakinan kita itu antara kita sama Tuhan. Tapi kita manusia, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan makhluk lain, kita juga harus punya adab. Kita juga harus punya tuntunan. Agar apa? Agar kita itu bisa melestarikan kehidupan ini. Hidup itu ada awalnya, yang di tengah ada pemeliharaannya, yang ketiga ada pemusnahannya, yaitu kematian. Ada juga yang bilang tentang karma, bahwa karma itu nurun ke anak. Memang benar, anak karma orang tua, perbuatan jelek orang tua atau kesalahan orang tua itu kalau nggak dibayar sekarang akan jatuh ke anak cucunya. Karena apa? Karena karma itu. Jadi gimana mutusnya? Anak cucunya ya harus memperbaiki moral, etika, budi pekerti. Agar apa? Agar memutus karma. Agar nanti anak cucunya, keturunannya lagi itu merasakan yang namanya berkat, rahmat, hidayah dari Tuhan. Jadi kita ini sekarang masih nanggung nih karma dari orang tua kita dulu. Kenapa? Karena ada mungkin kesalahan yang perlu diperbaiki, kesilapan atau enggak kira dia dari Islam ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena kita hidup bermasyarakat. Contohnya aja tragedi G30 PKI. Bagaimana orang-orang nggak berdosa, yang nggak punya dosa apa-apa jadi korban dari kekuasaan. Itu juga hukum karma buat bangsa kita yang belum dibayar sampai sekarang. Itu juga banyak karma-karma yang lain. Pembunuhan, rebutan kekuasaan dari zaman kerajaan sampai sekarang itu belum dibayar. Kenapa kau tahu? Karena kalian belum diadili pakai alam. Kalau kalian udah merasakan yang namanya hukuman dari Allah sehingga kalian benar-benar taubat, gak bakalan melakukan kesalahan lagi, itu baru dinamakan kalian itu sudah mengenal Allah secara rohani. Kalian belum bayar karma dari nenek moyang kalian yang membunuh orang-orang gak berdosa itu. Gak kira dari Tionghoa, gak dari manapun. Karena apa? Karena tanah Jawa tanahnya malati, yang artinya apa? Perkataan kamu, perbuatanmu harus selaras dengan hatimu. Nyawiji. Karena apa? Karena orang Jawa itu keyakinannya
manunggaling kawula Gusti, yang artinya apa? Allah, Gusti Allah Tuhan itu menyatu dengan diri kita ini. Sakral. Kalau Tuhan kita sakralkan, kita sucikan, berarti diri kita ini juga harus dibersihkan, disucikan. Gak cuman omong kosong. Ketika kamu di mimbar, kamu ceramah ayat-ayat dan yang lainnya, tapi perbuatan dan hatimu bertolak belakang dengan ucapanmu. Itu yang namanya munafik. Jadi panji-panji hitam dari timur bukan berarti dengan peperangan naik kuda, dengan panah-panahan, dengan senjata, bawa pedang, cari musuh beda agama, beda suku bangsa untuk dibunuh karena nggak mau masuk Islam. Bukan seperti itu. Panji-panji hitam dari timur itu adalah ketika kamu udah mampu menaklukkan sisi burukmu, sisi gelapmu di dalam dirimu sendiri, sehingga kamu itu jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan. Agar apa? Agar kamu membawa kebaikan untuk orang lain, membawa berkat untuk orang lain. Itu namanya laskar dari timur ataupun army dari Al-Mahdi. Jadi yang sekarang masih berpikir mau angkat senjata buat perang, perangi dulu diri kamu sendiri. Perangi dulu hawa nafsumu. Perangi dulu jeleknya dirimu sendiri. Agar apa? Agar kamu jadi orang yang bersih hatinya. Kalau kamu sudah bersih, baru kamu bisa membersihkan orang lain. Dan semua orang itu punya tingkatan ilmu sendiri-sendiri. Di Al-Quran udah ditulis mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian cuma belajar aja tentang agama Nabi Muhammad, Islam, berarti kamu jadi umatnya Nabi Muhammad aja. Sedangkan Allah itu punya utusannya mulai dari Nabi Adam, juga Nabi Muhammad. Mereka punya keilmuan sendiri-sendiri yang perlu kalian pelajari. Dari mana? Dari alam semesta ini nih. Perpustakaannya Gusti Allah. Kalian bisa membaca isinya alam perbuatan manusia. Kamu bisa merasakan yang hewan rasakan. Kamu bisa merasakan tumbuh-tumbuhan ini. Kalau apa? Kalau kamu belajar dari kehidupan. Ada yang nggak bisa dipelajari di sekolah, di buku-buku, tapi bisa dipelajari melalui kehidupan, melalui alam semesta ini. Kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu bernafas, selalu ada aja ilmu yang akan datang kepadamu. Kenapa? Karena alam semesta ini mencatat setiap perjalanan rohani dari semua utusan-utusan Allah, baik yang dulu itu seorang raja maupun ratu maupun seorang nabi. Kalau di bagian timur ini, mulai dari Jawa sampai ke Cina, mereka perempuannya lebih mendominasi. Kenapa? Karena ibu bumi perempuan setara sama laki-laki. Jadi bisa makmur. Karena apa? Karena kurang dari namanya peperangan. Bagian barat kenapa kok perang melulu? Bagian Arab, karena mereka hanya belajar tentang syariat, tentang jasad ada, kurang pemahaman tentang ilmu ruh, ilmu jiwa, ilmu rohani. Sehingga apa? Sehingga kaku hatinya. Semua utusan Allah itu menuliskan perjalanannya rohani. Tapi sebagian orang-orang itu ada yang sengaja menyimpan ibaratnya ilmu itu untuk mereka sendiri. Agar apa? Agar mereka itu mendapatkan derajat, pangkat, ataupun nama
Sedangkan orang lain cuman dikasih syariatnya aja, tapi hakikat marifatnya nggak diajarkan. Makanya banyak orang Israel yang nggak tahu apa itu ilmu hakikat, apa itu makrifat. Karena apa? Karena yang dipelajari hanya syariat. Sedangkan yang paling utama hakikat kehidupan ini orang Islam nggak mau belajar ataupun jarang diajarkan oleh orang-orang yang ngerti ilmu agama. Karena apa? Karena biar mereka sendiri yang ngerti dan mendapatkan hikmahnya. Sedangkan orang lain cukup jadi pengikutnya aja. Itu namanya orang-orang serakah. Orang-orang yang kadonyan, nggak mengajarkan tentang ilmu yang dari awal sampai akhir, yang dari kehidupan sampai kematian. Yang diajarkan cuma apa? Oh, kalau mati masuk surga. Tapi nggak diajarkan bagaimana hakikat kehidupan, bagaimana belajar ikhlas, bagaimana belajar memaafkan. Ibaratnya kita disakiti orang itu di depan mata kita, bagaimana Allah itu mengajarkan kita untuk menerima dengan ikhlas, karena itu udah bagian takdir, dan belajar dengan memaafkan orang itu. Itu yang orang Islam kurang pelajari, tentang bagaimana sabar, ikhlas dengan takdir Tuhan, dan belajar memaafkan dengan setiap kejadian, karena itu juga udah bagian dari takdir